Shalom saudara, kita masuk Abam episode 506. Dari wanita usia 27 tahun ASN, ya, aparat sipil negara di salah satu instansi pemerintah pusat di Jakarta. Salam Pak, yang mau saya tanyakan Pak, kenapa saya merasa bosan ikut Tuhan? Saya merasa terbelenggu dan merasa Tuhan itu jauh. Saya coba pergi ke gereja tapi terasa flat. Coba ikut doa pagi tapi kurang antusias Pak. Pak, apa yang harus saya lakukan? Baca Alkitab juga masih bolong-bolong. Mengapa ikut Tuhan susah Pak? Tolong diberi masukan Pak. Saya tulang punggung keluarga, mama saya kondisi kurang sehat. Dan saya punya satu saudara laki-laki yang tidak mandiri. Dan ini beban pikiran saya. Kami belum ada yang menikah, terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Ketika kita boring, kita jenuh dalam ikut Tuhan, dalam berdoa, dalam kebaktian, berarti kita harus bergerak ke level yang lebih tinggi, moving to the next level. Jadi kegiatan keagamaanmu selama ini itu tanpa target, tanpa tujuan yang jelas. Kita harus punya target. Target kita itu adalah sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Target kita harus melepaskan semua dosa-dosa dan kesenangan-kesenangan dunia. Jika belum, kita harus bergerak terus. Nah, kamu tidak punya target ini. Kamu lupa menghayati bahwa manusia itu makhluk kekal. Hidup manusia hanya 70-80 tahun, setelah itu mati. Dan belum tentu usia 70 tahun sudah baru meninggal. Usia 40 tahun, 35 tahun juga bisa meninggal. Kamu juga tidak tahu apakah minggu depan kau masih hidup. Ingat itu. Hidup ini singkat, hidup di dunia hanya untuk persiapan memasuki kekekalan. Oke, yang kedua. Kamu tulang punggung keluarga, bagus. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Seberapa kuat kamu, seberapa besar gaji kamu. Hanya Tuhan yang bisa tolong kita. Merapatlah dengan Tuhan dan berkata, ku perlu kau Tuhan, hanya engkau yang ku perlukan. Berpikirlah bijak, logis dan realistis. Singkatnya hidup ini, kita harus punya tujuan untuk menjadi sempurna seperti Bapa serupa dengan Yesus. Dan dunia kita serba tidak pasti. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kamu menjadi tulang punggung keluarga, apalagi saudaramu yang belum bisa atau tidak bisa mandiri. Tuhan yang kamu butuhkan. Kamu bosan, boring dengan perkara rohani. Kamu seakan-akan berkata, aku bisa hidup tanpa Tuhan. Jangan. Ya, kamu masih baik. Dan Tuhan masih memberikan kamu alarm. Ayo moving to the next level. Jadi boring kamu ini peringatan supaya kamu lebih menggandakan pencarianmu akan Tuhan. Mendengar khotbah, berdoa, datang ke gereja. Jangan isi waktumu dengan nonton-nonton, kumpul dengan orang-orang yang tidak membuat kamu dewasa. Pisahkan dirimu dari mereka. Amin. Oke, seorang wanita usia 31 tahun belum menikah tapi sudah memiliki anak. Salam Pak Era, saya mau bercerita dan meminta solusi dari masalah hidup saya. Saya belum lama mengikuti khotbah-khotbahnya Pak Eras. Dan saya merasa diberkati sampai-sampai saya mulai lagi melakukan doa pagi dan doa sebelum tidur dan membaca Alkitab. Pak Eras, saya pernah sekolah di salah satu sekolah Alkitab di Sulawesi. Serta saya juga pernah melayani Pak. Tahun 2016 saya mengenal seorang laki-laki yang memang dulu adalah teman saya. Dan ketemu lagi di tahun 2016. Dia beragama Muslim dan sudah berkeluarga. Dan itulah awal kembali saya jatuh. Saya berhubungan dengan laki-laki itu karena awalnya saya bertanya. Kalau dia sudah menikah, dia menjawab iya, tapi sudah berpisah. Dia adalah laki-laki yang boleh saya katakan memiliki cara hidup yang rusak. Waktu awal saya berhubungan dengan dia, Pak, saya pernah menelpon ke laki-laki ini dan ada perempuan yang mengangkat telepon itu. Ketika saya bertanya dia siapa, dia menjawab bahwa dia adalah adik dari si laki-laki tersebut. Saya juga dengan tanpa curiga kalau perempuan itu istrinya
atau bukan. Karena dia tidak ngomong kalau dia istrinya, toh itu posisinya di rumahnya. Hubungan kami pun berlanjut, Pak. Sampai satu kali saya mengetahui kalau dia masih memiliki istri. Saya pun mengambil tindakan untuk menjauh, Pak. Tapi si laki-laki tersebut tetap mengejar dan mencari saya. Sampai dia mencari saya sampai di rumah saya. Kepada teman-teman saya pernah, Pak, sampai merantau ke daerah Kalimantan, daerah Surabaya untuk menjauh dari laki-laki tersebut. Tapi ujung-ujungnya saya kembali lagi bertemu dan berhubungan dengan laki-laki tersebut. Padahal saya sudah tahu kalau laki-laki ini karakternya tidak baik dan merusak. Hidupnya penuh dusta sampai hidup saya pun rusak akibat mengikuti cara hidupnya. Dan saya mengaku dengan sadar, Pak, melakukan semuanya, tapi saya ingin lepas. Tapi tidak terlepas dengan hubungan ini. Saya sudah jauh dari Tuhan, Pak. Sampai-sampai saya ibadah pun merasa tertuduh sekali diri ini. Saya kalau pergi ke gereja, Pak, mau duduk saja saya langsung nangis sepanjang ibadah. Saya nangis, Pak, karena ingat apa yang saya lakukan menyakiti hati Tuhan. Berjalan 4 tahun dengan laki-laki itu, saya memiliki anak dan anak itu saya berikan kepada adik kandung saya yang sudah menikah tapi belum memiliki anak. Tapi selang beberapa bulan kemudian saya hamil lagi, Pak. Semua kehamilan yang terjadi tidak dalam rencana ataupun disengaja. Dan anak yang kedua saya dengan dia itu saya berikan kepada orang lain. Karena saya tidak mampu merawat anak itu seorang diri, Pak. Karena waktu saya hamil yang pertama dan yang kedua dengan laki-laki ini, saya menderita luka fisik dan luka batin, Pak. Saya sering dipukul, itu yang membuat hati saya menjadi keras. Dan waktu hamil anak saya yang kedua, ketika saya mau beranjak melahirkan anak, dia tinggalkan saya ditinggalkan, Pak. Dengan keadaan hamil tua. Saya cuma mendapat kabar yang terakhir dia di mana katanya dia mau kerja, karena waktu itu pun, Pak, istrinya juga belum lama melahirkan anak. Jadi dia kembali ke istrinya. Saya menangis, Pak, karena saya hanya sendiri, tapi Tuhan menolong saya, Pak. Pada waktu itu uang saya hanya tinggal 400.000 pada waktu itu, dan saya menghubungi teman saya yang ada di Halmahera untuk merawat dan mencarikan orang tua baru untuk anak saya yang akan saya lahirkan sebentar. Sedih, Pak. Hancur dan merasa sangat berdosa sekali. Selang beberapa bulan kemudian laki-laki itu datang lagi mencari saya, Pak. Karena saya masih bisa menerima. Kenapa saya masih bisa menerima dia laki-laki itu, Pak? Sampai saya kembali merokok. Sampai kembali merokok. Saya yang dulu tidak pernah berkata kasar jadi berkata kasar, memaki. Pernah belum lama ini laki-laki ini kembali memukul saya dan saya melaporkan hal itu kepada pihak kepolisian. Saya kekeh, Pak, mau dia masuk penjara karena kasus penganiayaan. Tapi ketika saya mulai mendengar khotbah-khotbahnya Pak Eras, saya pun tersadar, Pak, kalau saya harus mengampuni, dan saya pun mencabut laporan saya ke pihak kepolisian. Beberapa bulan saya tidak berhubungan dengan laki-laki tersebut. Dia datang kembali ke saya, Pak, dengan alasan sudah meninggalkan istrinya dan akan mengurus surat cerai dan mau hidup bersama saya. Tapi sebelum dia meminta saya untuk dibaptis, dan hari Minggu kemarin saya membawa dia di salah satu gereja untuk dibaptis. Pak Eras, saya meminta pencerahan dan solusi, Pak. Apa yang harus saya perbuat, Pak? Saya mau di umur saya yang Tuhan masih beri, saya mau pakai untuk kembali ke jalan Tuhan. Tapi hal ini masih mengikat kehidupan saya, Pak. Saya mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, Pak. Oke, umurmu 31 tahun, kau masih muda. Yang pertama, kamu goblok. Kamu goblok banget ya. Kamu sudah tahu pria itu jahat. Punya istri, dipukuli, kamu masih mau. Kemungkinannya, satu, kamu memang punya ikatan libido kuat. Kamu punya nafsu seks itu kuat dan terikat dengan pria itu. Dua, kamu memang diguna-guna ada kuasa gelap. Jadi kamu goblok. Nah, kamu jangan percaya dia jadi Kristen dibaptis. Kamu goblok kedua kali.
Tidak mungkin orang bisa baik mendadak. Dia jadi Kristen pun juga hanya karena dia merasa sudah memperlakukan kamu begitu hebat kejahatannya. Dia mau menebus dengan cara menjadi Kristen dibaptis. Kalau kamu minta saya nasihat, jangan nikah dengan pria itu. Stop. Jangan menikah dengan pria itu. Jangan percaya dia masuk Kristen. Kalau dia mau masuk Kristen, biar dia masuk, tapi jangan menikah dengan kamu. Mungkin 5, 7, 10 tahun baru membuktikan pertobatannya. Kalau sekarang tidak. Kamu jangan bodoh lagi ya, jangan goblok lagi ya. Ingat nih, jangan menikah dengan pria itu. Jangan percaya dia menjadi Kristen. Orang bisa menjadi Kristen dengan mudah. Perubahan karakter perlu puluhan tahun, bukan hanya belasan. Pria ini pria rusak. Karakter kebinatangannya kuat. Dia main tidur dengan siapa saja, ya kan? Kamu ditiduri, isinya ditiduri, kamu punya anak, dia bisa tinggalkan. Ini kejam banget. Kamu kalau tidak nurut ucapan saya, kamu akan menyesal. Tinggalkan pria itu dan jangan hubungan. Nggak usah lari ke Kalimantan, ke Surabaya, itu kamu goblok juga, ya, bodoh kamu. Hadapi. Pokoknya tidak, selesai, kamu jadi tangguh. Paham nggak? Jangan menikah dengan pria itu, putus hubungan dengan pria itu, dia mau masuk Kristen mau tidak, bukan urusan kamu. Perbarui hidupmu dan temukan pria lain. Ikut terus khotbah saya dan doa pagi dengan saya setiap hari, doa puasa pada waktu jam harus doa puasa, kamu akan menemukan kebenaran. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong wanita ini. Bapak Yahweh tolong wanita ini. Usiamu 31 tahun, kau masih bisa diperbaiki. Ya, kamu masih bisa diperbaiki. Oke, cukup. Jadi marah deh saya. Kok bisa sebodoh ini ya kamu? Dari seorang wanita. Salam Pak Pendeta Erastus, thank you so much atas pencerahan Abam 480 yang menjawab pertanyaan saya. Saya mau tanya lagi Pak, apakah saya perlu pelepasan dan dibaptis atau harus belajar dulu agar saya lepas dari rasa benci juga dendam pada my parents? Apakah boleh memilih hidup selibat lebih baik karena saya tidak percaya dengan pernikahan? Karena zaman sekarang banyak pernikahan yang kacau dan menyakitkan. Tapi saya penganut pecinta sesama jenis dan tidak suka dengan kehidupan seks bebas karena pandangan saya itu sangat rendah seperti tidak beradab. Pecinta sesama jenis. Hanya ada teman saya berkata, ini wanita ya, kalau tidak menikah juga dosa dan dosanya di mana ya Pak dalam pandangan Alkitab. Ya tidak menikah yang nggak dosa lah. Bodoh bener nih lagi ini. Ya tuh ini. Kalau Tuhan menghendaki tidak menikah ya enggak. Dan saya belum terlambat belajar teologi kan Pak. Walau saya sudah S2 kedokteran spesialis bedah jantung. Saya merindukan hidup yang benar Tuhan. Dalam Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati selalu. Saya butuh counseling. Oke. Kamu orang cerdas. Kamu wanita yang cerdas. Kamu seorang pekerja keras. Kamu tidak kenal lelah. Kamu tidak takut kurang tidur. Kamu seorang yang idealis. Tapi kamu belum kaya dalam kebenaran firman. Saya senang bertemu dengan kamu. Kamu bisa menjadi kawan sekerja saya dalam pelayanan. Saya akan mengkonseling kamu melalui seorang pelayan ya dengan usia hampir 60 tahun tapi dewasa rohani dan seorang doktor juga. Jadi kamu akan bisa dia akan bisa mengimbangi kecerdasan kamu. Kamu akan dihubungi dia. Tapi saya mau beritahu jiwamu sebenarnya sakit. Ya, jiwamu ini sebenarnya sakit. Kamu terlalu banyak belajar tapi kamu tidak memperhatikan keadaan manusia rohanimu. Namun demikian saya harus mengatakan bahwa kamu orang yang punya nurani yang baik,
yang masih bisa dibawa kepada kesempurnaan dalam Tuhan. Ya, kami akan menghubungi Anda. Tuhan memberkati. Wanita usia 30 tahun menikah dan memiliki 4 anak. Salam. Saya mempunyai suami yang tidak bekerja selama 11 tahun. Kasar, keras, mau menang sendiri dan gak mau disalahkan. Suka KDRT terhadap saya jika saya menjawab atau berargumen pendapat atau bahkan jika menyinggung kekurangan dia, Pak. Tidak mau kerja, kalau tersinggung pukul. Ini semi hewan ya, manusia begini, main gigit, main pukul. Awal pacaran 2 tahun suami bekerja, Pak. Setelah menikah tidak bekerja hingga saat ini. Bisa loh gak kerja sekian belas tahun. Ya, 11 tahun. 8 tahun yang lalu kami masih ada yang support supply kebutuhan kami, mertua dan orang tua saya. 3 tahun terakhir ini kita semua sendiri, Pak. Tidak ada yang support supply kami karena sudah pada meninggal, Pak Eras. 2 tahun yang lalu saya selingkuh dan berzinah, Pak. Karena saya sudah capek dengan suami. Suami tidak kunjung sadar atas tanggung jawabnya sebagai suami, kepala keluarga dan bapak dari ke-4 anaknya, Pak. Dan suami saya mengetahui perselingkuhan saya. Suami memaafkan dan kasih kesempatan dan suami berjanji dengan saya untuk jadi lebih baik lagi. Tapi sampai detik ini nihil, Pak. Nihil, Pak Eras, masih tetap sama. Sedangkan kebutuhan pokok berjalan setiap hari, bulan. Sedangkan kebutuhan pokok berjalan setiap hari, setiap bulan untuk keperluan anak-anak. Suami hanya menjadi RT, apa itu? Oh, RT di tempat tinggal kami dengan gaji 900.000 dan iuran penarikan kepada warga kurang lebih 2,5 juta. Dari uang gaji saya kita hidup sebulan nggak cukup, Pak. Dari uang gaji saja kita hidup sebulan nggak cukup, Pak. Sampai setiap hari ribut soal uang. Di sini anak-anak saya yang jadi korban, Pak Eras. Saya kasihan dengan anak-anak, kan masih pertumbuhan. Pendapat Pak Eras, saya harus bagaimana, Pak? Tetap harus bertahan dengan kondisi seperti ini atau saya ambil tindakan pisah untuk bekerja single parent buat anak-anak, Pak? Padahal suami rajin dan pecinta khotbah Pak Eras. Wow. Suami tidak pernah ketinggalan melihat Pak Eras di YouTube. Tapi kok seperti itu yang saya pikir hingga saat ini nggak terjawab, Pak. Suami selalu bilang dengan saya banyak berdoa dan berbuat baik sama orang, nanti ada balasan dari Tuhan. Oke. Tadi kau bilang 11 tahun tidak bekerja, padahal dia RT dengan ada beberapa penghasilan, kamu tidak fair. Sehingga saya mengatakan ini pria begitu. Kalau kamu tidak boleh bilang 11 tahun tidak bekerja, dia punya penghasilan walaupun kecil. Apa tadi penghasilannya lah 900 dan 2,5 juta, hampir 3 jutaan dong. Itu yang untuk makan kalian kan. Jadi saya pikir dia nggak bekerja, dia main pukul, dia tidak cari uang sama sekali. Ya. Jadi suamimu ini termasuk yang masih punya tanggung jawab, walaupun tidak bisa memenuhi penuh. Yang kedua, saya salut suamimu mengampuni kamu karena perselingkuhan. Ya. Kamu selingkuh, dia masih bisa mengampuni dan dia pasti sadar bahwa selingkuhmu karena salah dia juga, karena dia main pukul dan tidak membahagiakan kamu. Saya jawab suami saya berdoa berusaha. Saya jawab suami saya berdoa berusaha, yang betul itu baru Tuhan kasih. Apa yang Tuhan punya kita yang kelola. Jadi suami berkata kalau berbuat baik nanti ada balasannya. Tapi si ibu ini berkata harus berusaha. Nggak sekonyong-konyong berdoa punya iman percaya tapi tidak berusaha lalu Tuhan kasih turun dari langit, itu nggak seperti itu. Saya jawab seperti itu. Suami tidak terima, Pak, padahal waktu ibadah di Betani Nginden dengan Pak Yesi Lantang sudah dikhotbahkan masih aja nggak diterima. Justru soal perselingkuhan dan tidak tunduknya saya dipermasalahkan. Kami sudah kemana-mana Pak Eras untuk konseling perihal pernikahan saya ini. Solusinya bagaimana dan tetap sama jawaban suami saya tidak pernah jujur dengan konselor-konselor bahkan dengan pendeta. Melainkan berbicara saya yang sakit, Pak.
melainkan berbicara saya yang sakit, Pak. Saya akui memang saya sakit, kepahitan, dendam, sakit hati, kecewa, dan semuanya lah, Pak, terhadap suami saya. Dan saya beberapa minggu ini kembali berselingkuh, Pak, dengan orang yang sama. Saya berselingkuh bukan karena menikmati zina, Pak, melainkan saya cari laki-laki yang tanggung jawab, mengayomi, perhatian, tidak kasar, tidak keras, dan pekerja. Oh, mungkin dapat duit kali ini. Kembali berselingkuh, Pak, bukan karena mau zina, melainkan cari laki-laki yang tanggung jawab. Loh, kamu kok rusak banget ya, nak ya? Usiamu 40 tahun, anakmu 4. Aduh, kamu masih muda tapi rumah tanggamu kacau begini ya. Kamu itu mau bertobat nggak ya? Kalau kamu bertanya dan mau berubah, saya jawab nih. Kalau tidak, saya nggak jawab. Tapi karena kamu sudah tulis, saya akan jawab. Yang pertama, diam, jangan banyak bicara mengenai apapun dengan suami. Mengalah dan diam. Udah, jangan debat. Kamu juga debat. Suami ngomong apa, kamu ngomong apa. Dan mungkin juga ada kata-kata kamu yang kasar sehingga dia KDRT. Sekarang diam. Ya, diam. Ikuti khotbah saya dan doa pagi bersama saya. Kalau doa puasa kamu juga ikut. Lalu pikirkan punya usaha. Mau dagang, mau jualan makanan atau apapun. Lakukan nasihat saya ini. Ya. Selama suami masih mendengar khotbah saya, itu potensial untuk bertobat dan berubah. Kamu yang harus membantu dia berubah. Ya. Kalau kamu mengatakan bahwa kamu berselingkuh bukan karena menikmati zina, ini ada yang tidak jujur. Sekian persen kamu menikmatinya, kamu tidak boleh nggak jujur. Ya. Kamu cari laki-laki yang tanggung jawab tidak dengan cara itu. Ya. Sekarang yang kamu lakukan, coba kamu usaha kecil-kecilan, jangan ribut sama suami, tetap mendengarkan khotbah saya dan bertumbuh. Tuhan akan menolong kamu. Ya, kalau kamu sudah baik, suami masih jahat, Tuhan akan bertindak. Ya, jadi kamu ikuti nasihat saya ini. Diam, cari uang yang halal, tentu jangan selingkuh lagi, tidak boleh. Hidupmu akan sengsara nanti. Ya, oke. Nasihat saya ini kamu harus dengar. Tetapi dalam teropongan saya, kamu masih akan menghadapi hal-hal yang berat. Godaan dengan pria itu kuat sekali. Karena kamu masih memikirkan pria itu. Pria itu sudah ada di hatimu. Itu masalahnya. Ya. Kamu jangan pikir saya tidak tahu. Kamu jujur, pria itu ada di hatimu. Kamu tidak membuang pria itu dari hatimu. Sehingga kamu masih melakukan perselingkuhan. Dan buat dia itu kenikmatan. Kamu jadi mesin seksnya. Kamu dapat duit berapa sih? Ya, kamu kalau ketemu pria seperti ini, dia tidak mungkin jadi pria bertanggung jawab. Dia berhubungan badan dengan kamu, padahal kamu sudah punya suami. Kalau kamu nikah dengan pria seperti ini, dia akan berbuat hal yang sama dengan wanita lain yang sudah punya suami maupun belum. Ya, ngerti? Oke. Ibu rumah tangga usia 44 tahun di Batam, suami PNS, memiliki 2 orang anak, 1 putri 15 tahun, 1 putra usia 13 tahun. Salam Pak Eras, saya dulu bergereja di salah satu gereja. Sekarang sudah di GSKI. Sudah sekitar 5 tahun ini saya dan suami sudah banyak diubah melalui khotbah-khotbah Bapak. Terima kasih Pak, dan bagi kami Bapak adalah guru besar di sekolah kehidupan kami sekaligus gembala kami. Kami suami istri sangat senang bisa ketemu Bapak secara langsung pada saat kemarin datang ke Batam. Puji Tuhan ketemu Bapak rohani. Begini Pak, pada saat Pak Eras khotbah kemarin, Bapak berjalan ke arah kursi di mana saya dan suami duduk. Dan sempat menunjuk ke arah suami saya dengan mengatakan, kasihlah istrimu, jangan sakiti dia. Saya kaget waktu itu Pak. Begitu pulang suami saya mengatakan ke saya bahwa ada pesan Pak Eras bahwa aku nggak boleh sakitin kamu dan harus mengasihi kamu. Amin. Terima kasih Pak Eras. Saya yakin Roh Kudus yang berbicara melalui Bapak. Saya ingin tanyakan Pak, bagaimana Pak saya selalu teringat perlakuan mertua perempuan saya dulu.
mertua perempuan. Pada waktu itu datang berkunjung ke tempat tinggal kami, dinas di luar kota, menyalahkan saya. Nggak bisa mengatur rumah tangga. Sehingga barang-barang saya, baik yang saya pernah beli maupun hadiah-hadiah yang saya dapat dari istri komandan saya, diambil semua sama mertua saya, Pak. Jepit rambut, boneka, anak saya, mainan anak-anak dibawa mertua ke Pekanbaru, dibagikan dengan cucu-cucu di sana. Ya. Oke. Sementara waktu itu kehidupan kami lagi sulit, Pak. Memang suami saya pernah jatuh, Pak, ke dalam dosa perjudian, mengakibatkan rumah tangga kami kacau, Pak. Sampai-sampai kami sekarang harus mulai semua dari nol. Tapi puji Tuhan kami bisa melewati semua itu sekarang. Melalui khotbah-khotbah Bapak, saya dan suami diubahkan. Dulu kami bisa membeli apapun yang kami mau, Pak, tapi kami bersyukur, Pak, Tuhan masih mengasihi kami. Saya tahu Tuhan tidak ingin kami jauh dari Tuhan dan masih memberikan kesempatan kepada kami. Anak-anak saya agak trauma, Pak, dengan kejadian kekacauan dulu. Dan mereka selalu ingat opungnya yang mengambil barang-barang saya dan anak saya waktu itu. Dan saya pun kecewa, Pak. Kenapa mertua saya pada saat kami jatuh miskin malah seolah-olah merampas hak-hak saya. Sehingga saat ini, Pak, kalau saya mau pakai baju atau celana olahraga atau baju jalan, teringat kelakuan mertua saya. Banyak baju saya yang dipakai adik ipar saya juga, Pak, tanpa izin. Saya diambil mertua, Pak. Kaget saya melihat adik ipar perempuan pergi kerja pakai baju saya. Terus hair dryer rambutnya pakai kepunyaan saya. Aduh, saya nggak punya apa-apa lagi barang, Pak. Saat itu bahkan taplak meja tamu saya di rumah mertua semua, Pak. Tapi belakangan saya sering menyanyikan lagu Pak Eras. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin kau yang sediakan sempurna. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan tiada yang ku nanti lagi. Atau mana lagunya ya? Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Itu. Terima kasih, Pak, saya mau belajar dan mengampuni walaupun berat rasanya melihat perlakuan mertua. Saya kasihan sama anak-anak harus melihat opungnya seperti itu. Apa yang harus saya lakukan, Pak, supaya anak-anak nggak dendam? Gini, supaya anak-anak nggak dendam, kamu jangan dendam. Kamu mungkin tidak pernah mengatakan secara langsung kemarahan, kamu tidak pernah ekspresikan kemarahanmu secara langsung pada mertua itu, tapi sikapmu yang belum mengampuni itu menular ke anak, itu terimpartasi. Sekarang kamu harus mengampuni setulus-tulusnya, ya, supaya pengampunan yang tulus itu terimpartasi kepada anak-anak. Barang-barang itu diambil, kamu nggak mati kok, ya. Kau masih bisa beli lagi kok, ya. Nggak usah kau pikirkan itu. Lupakan. Itu juga cara Tuhan untuk mendewasakan kamu dan supaya kamu bisa memiliki pertumbuhan. Itu berkat kekal loh, berkat abadi, ya. Nutrisi jiwa yang membuat kamu dewasa rohani. Jadi kamu harus mengampuni sampai pengampunanmu akan meleleh, mengalir, dan juga masuk ke dalam diri anak-anak. Nah, setelah kamu tulus, kamu bisa mendoakan mertuamu, opung anak-anakmu dengan baik. Kamu ajak mereka berdoa, ampuni opung, berkati opung, ajak anak-anakmu. Mereka pasti bisa kalau kamu bisa, ya. Dan ketika saya menunjuk suamimu waktu pertemuan di Batam, jangan sakiti istrimu, saya tidak kenal suamimu dan saya lupa sebenarnya sekarang ini. Tetapi kalau saya dengar ceritanya, dia main judi dan mungkin hal yang lain, itu betul-betul peringatan supaya dia tidak melakukan hal yang sama. Dan hal seperti itu juga sering saya alami di pelayanan. Ya, itu namanya marifat. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Tuhan memberkati saudara.